Oke, saudara, ini pekerjaan kita kemarin. Silakan buka Kejadian 16. Oke, ayat 7 sampai 14. Nah, pertanyaannya kan siapa malak Yahweh itu? Ya, pada pada kesimpulan yang saudara buat itu sih sudah secara umum sudah benar gitu ya. Meskipun ada satu dua yang katakan ya itu utusan manusia gitu kan. Makanya itu saya koreksi. Saya nggak mau membiarkan saudara salah meskipun itu pekerjaan rumah gitu ya. Nah, ada yang katakan itu kelihatannya bukan Tuhan, ya. Kemudian dia sebut pendapat orang, dia sebut bukti-bukti di dalam PL dan seterusnya. Tapi kan kita pertama-tama sekali lagi berorientasi pada teks ini. Siapa malak Yahweh itu? Ya, kita akan lihat. Ya, malak Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Perhatikan, ya. Coba perhatikan Alkitabnya ayat 8 sampai 9 itu jelas. Ya, utusan malaikat Tuhan mengetahui situasi dalam Kejadian 16 ayat 8 sampai 9 itu, gitu. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya, jadi ini kita lihat, ini tidak mungkin kalau ini hanya sekedar utusan manusia. Ini adalah Tuhan sendiri. Oke, sekali lagi, ketika kita membahas teofani, mau tidak mau, kita harus mengkaitkannya dengan pengajaran Alkitab tentang Trinitas. Mau tidak mau, ya. Jadi seperti itu. Ini salah satu bukti. Kemudian bukti yang kedua, ya, dia berbicara dan akan melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Aku akan melipat gandakan keturunanmu. Perhatikan itu ayat 10. Ya. Nah, apa urusannya? Apa hak yang dimiliki oleh malaikat kalau ini malaikatnya ini utusan manusia atau malaikat sebagai utusan saja? Ya, tidak ada malaikat punya hak seperti ini. Jadi kan jelas, aku akan melipatnya. Saudara bisa perhatikan kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, kalau ini kita buat sebagai pembanding, enggak apa-apa. Tapi kita lihat dulu teksnya. Gitu ya. Jadi, ini tidak mungkin malaikat biasa, kecuali ini adalah Tuhan sendiri. Ya. Itu yang saya katakan, kita memang harus menerima fakta itu. Ya, saudara tidak bisa mengkonekkannya dengan cara kita berpikir sistematis yang biasa, ya itu saya pikir tidak ada masalah di situ. Ya, oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara perhatikan, ya, malak Yahweh memberitahu bahwa Hagar hamil dan akan memiliki seorang anak. Karena dia Allah yang Maha Tahu. Coba lihat ayat 11, kan jelas sekali ya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Oke, kita lihat. Kemudian dia juga memberitahu Hagar tentang karakter Ismail. Ya, saudara bisa baca itu di dalam ayat yang ke-12. Nah, yang terpenting juga kalau saudara membaca apa yang menjadi tanggapan, ya, ayat 13. Jadi saudara perhatikan, saya tidak ingin mencoba
mensistematiskannya, tapi memang itu kata teks. Jadi teks itu sangat jelas. Ya. Hagar menyebut nama Yahweh dan ia menamai mata air itu El Roi, Tuhan yang melihat. Ya. Jadi sebenarnya teks ini begitu jelas. Oke. Nah, sekarang perhatikan ayat yang 11. Ya, coba salah seorang bisa membaca ayat 11, silakan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Oke, saudara bisa lihat sesuatu yang kelihatan janggal di situ? Coba ya, semua perhatikan Alkitabnya. Semua memperhatikan Alkitabnya ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Malaikat Tuhan ya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Oke? Pertama yang bicara malaikat Tuhan, saudara perhatikan ya. Tapi kalimat ini, sebab Tuhan, ya, dia tidak katakan, saudara perhatikan nggak? Sebab aku, oke, perhatikan. Ya. Tapi dikatakan sebab Tuhan, berarti di sini ada dua pribadi yang berbeda. Ya, ada dua pribadi yang berbeda. Sama nanti waktu ketika kita memeriksa kejadian Sodom itu ya, Tuhan yang di atas dan yang di bawah itu ada dua pribadi yang berbeda. Tuhan yang mendatangkan dari atas belerang itu dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan ayat 11 ini jadi kunci. Ya. Jadi PL bicara tentang malaikat Tuhan, ya. Sekali lagi, malak Tuhan atau malak Yahweh itu adalah Tuhan sendiri, tetapi juga menjelaskan dia bisa pribadi yang berbeda. Pribadi dia tetap Tuhan, tetapi ya dalam penampakan yang berbeda. Jadi ada dua pribadi di sini, bukan dua Tuhan, tapi dua pribadi yang kelihatan. Coba saudara perhatikan lagi ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Sebab Tuhan. Ya, bukan dikatakan sebab aku. Ya, jadi malak Tuhan ini bicara, ya, malak Tuhan ini bicara tentang pribadi yang lain, bahwa Tuhan akan, lihat saudara perhatikan itu, telah mendengar penindasan atasmu. Ya. Oke, jadi ini. Karena Yahweh telah memperhatikan penderitaanmu ya. Nah, di ayat 13 Hagar menyebut nama Tuhan, tetapi apakah Yahweh yang dimaksud dalam ayat 11 atau Yahweh yang berdiri ya? Nah, ini adalah pribadi yang berbeda. Jadi di dalam teks ini ada dua pribadi yang berbeda. Ya. Jadi yang dilihat oleh Hagar itu adalah pribadi yang bisa kelihatan, ya. Tetapi yang dikatakan oleh malak Yahweh itu adalah Yahweh. Nah, jadi sekali lagi, bagi saya nggak tahu saudara meyakini atau percaya tentang doktrin Trinitas. Bagi saya ini tidak masalah, nggak ada masalah sama sekali. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan waktu lalu, bagi saudara-saudara kita yang tidak memiliki dasar Alkitab, yaitu Unitarianisme, ini sulit diterima. Ya, saudara perhatikan itu ya. Nanti kita lihat. Jadi seperti itu. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang dikatakan oleh Hagar, ya, di dalam ayat itu. Sebab katanya, bukan di sini kulihat dia yang telah melihat aku, ya. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudara perhatikan di situ ya. Ya. Apakah, jadi kalau terjemahkan secara literal bahasa Ibrani-nya, apakah aku di sini atau aku masih ada? Jadi Hagar mau bilang begini, kok aku masih ada padahal aku sudah memandang dia? Sekali lagi ada pribadi
Ya. Ada pribadi yang berbeda yang juga adalah Yahweh. Ya, jadi dengan demikian kita melihat kita bisa menyimpulkan bahwa Yahweh itu, malak Yahweh itu adalah Yahweh sendiri, tetapi juga bisa menunjukkan pribadi yang berbeda. Ya, saudara perhatikan. Nah, itu yang kita lihat. Hagar selanjutnya mengidentifikasi laki-laki yang berbicara dengannya sebagai El atau Tuhan. Agar dengan jelas menyatakan keheranan bahwa ia masih hidup setelah melihat Tuhan yang telah melihatnya. Itu tidak mungkin terjadi kalau itu bukan pribadi yang lain. Pribadi yang berbeda yang juga sebenarnya adalah Yahweh. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan. Bagi saya, setelah saya melihat, kemudian saya membandingkan dengan pengajaran perjanjian baru, ini adalah pribadi yang kedua dari Trinitas. Ya, dan kalau bukan itu, kita akan mengalami jalan buntu. Itu kira-kira ya. Nah, jadi jelas melalui teks ini bahwa malak Yahweh adalah Tuhan sendiri. Tetapi pada saat yang sama malak Yahweh adalah pribadi yang berbeda. Jadi di dalam teks ini, saudara perhatikan, malak Yahweh itu bicara tentang Yahweh juga, pribadi yang berbeda. Kuncinya di ayat 11. Nanti dalam bagian-bagian lain bisa kita perhatikan. Nah, saya pikir sangat jelas ya melalui bagian ini. Jadi tidak ada tempat teman-teman yang sempat menulis ya, tapi belum kirim perbaikannya ke saya ya, tidak perlu juga, tapi yang penting saudara perbaiki. Ya. Yang sempat menulis bahwa itu bukan Yahweh, saudara sudah gatot. Tidak ada tempat kecuali saudara membuat ECGC. Kira-kira seperti itu. Oke. Sampai di sini ini tugas yang saudara kerjakan. Jadi sangat jelas saya minta teman-teman seperti yang saya katakan waktu lalu, mari kita membaca teks itu. Ya. Jadi kita baca teks itu dengan baik sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masih akan lanjutkan beberapa hal mengenai malak Yahweh, karena ini menjadi sesuatu yang menurut saya satu pokok yang penting dalam perjanjian lama. Oke, kalau tidak ada saya stop share dulu atau saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi ini jelas ya. Saudara jangan menuliskan apa yang saudara pikirkan, tapi tuliskanlah apa yang dikatakan oleh teks itu. Oke? Sehingga kita tidak terjebak dengan proses memasukkan pikiran kita, pandangan teolog ke dalam teks. Tapi kalau itu sebagai pembanding, tidak masalah. Ya, tetapi mari kita bahas dulu teks itu. Ya, oke, kita lihat bagian yang lain. Nah, ini juga satu hal, mari kita buka Kejadian 32. Saudara buka Kejadian 32. Ayat 24 sampai 30. Ya, saya minta beberapa orang untuk bergantian membaca teks ini. Ayat 24 sampai 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar mengisi. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpecah. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Lalu Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lain Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah
engkau benar. Terus bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Yakub menamai tempat itu dia, katanya, setelah melihat Allah menghadapkan muka, tapi nyawaku tolong. Ya, kalau saudara perhatikan pembacaan itu, kita harus terbuka. Sekali lagi teman-teman, itulah perjanjian lama. Mengapa saya katakan kita harus terbuka? Kita harus melihat teks itu secara objektif. Jadi teks itu tidak harus bicara sesuai dengan selera dan sistematika pemikiran kita yang kelihatannya logis. Betul ya? Mengapa? Karena teks itu sepertinya mengandung masalah dan kita harus terima itu. Mengandung masalah, tanda kutip. Ya tak? Kok bisa ya? Coba saudara perhatikan kisah itu. Saya nggak tahu. Ya, saudara hanya baca, tapi kalau saudara teliti kisah itu kan jelas. Kok bisa ya? Kok bisa ada Tuhan kalah bergumul dengan Yakub itu? Ya apa cerita nih? Ya, saudara perhatikan. Tapi itulah teksnya. Ya kan? Kalau orang yang nggak percaya, yang tidak diterangi hatinya, perhatikan ya, saya ngomong ini secara spiritual. Kalau orang yang tidak percaya, dan yang belum mengalami apa namanya itu karena hanya Roh Kudus yang bisa menafsirkan dan seterusnya, itu kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 itu ya. Nah, ini kitab apa? Ini tulisan tentang apa? Iya kan? Maka saudara perhatikan, itulah sebenarnya yang menyebabkan banyak orang yang tidak memahami ya Alkitab, kemudian membaca dari pikirannya dari luar, dengan konteksnya, dengan pemikirannya. Ya, jadi saya pikir-pikir, iya tidak mengherankan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim misalnya, atau teman-teman kita yang lain yang ateis, atau siapa saja yang tidak percaya Alkitab, ketika mereka membaca teks-teks seperti ini ayat-ayat tentang apa? Coba saudara perhatikan. Kok Malaki Yahweh itu, memangnya Yakub ini siapa? Kok dia bisa kalah gitu loh? Iya toh? Ini cerita-ceritanya kan seperti apa ya? Tapi karena apa? Karena ada berita yang ingin disampaikan oleh teks itu. Sekali lagi itu yang menjadi keterbukaan kita. Jadi kita tidak bisa membaca teks itu, harusnya dia tunduk pada logika, sistematika pemikiran kita yang terbatas. Seperti itu kita membaca Alkitab, harusnya seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, lagi-lagi kita bertemu dengan istilah Malaki Yahweh. Ya. Jadi di sini sangat jelas. Dikatakan dalam ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki. Oke, belum jelas ya siapa laki-laki itu. Ya toh? Tapi kalau saudara perhatikan apa yang dikatakannya, ya, dan seterusnya, kemudian apa yang dikatakan oleh Yakub, bahwa itu membuktikan siapa orang itu, gitu ya. Jadi kuncinya bagaimana kita membacanya, ya, saudara, kita lihat ya. Ya, sama seperti Musa mengalami perjumpaan istilah mulut ke mulut, PLP, dengan Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan, nah sekarang pakai istilah yang lain, muka dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat kesimpulannya sangat jelas. Oke, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-30, ya. Sebab aku, saudara perhatikan, sebab aku telah melihat, ya, kiraati Elohim panim el panim. Ya. Kata sebab itu sangat kuat. Ya, sebab aku telah melihat Tuhan muka dengan muka. Ini sangat kuat di ayat yang ke-30, saudara perhatikan itu ya. Nah, dia tidak hanya melihat satu-satunya Tuhan Israel yang sejati, tetapi saudara perhatikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini cerita seperti cerita model apa gitu ya. Karena apa? Karena dikatakan ternyata dia bergumul, ya, bergulat, ya, atau dengan bahasa sekarang berkelahi gitu ya. Oh,
apa itu? Ya bergulat. Ya, jadi ini ada kisah yang menarik. Ya, dalam teofani Tuhan kepada Yakub itu, dia tidak hanya menampakkan diri, tapi ada aktivitas, ada satu pergulatan yang terjadi. Wah, ini luar biasa. Berarti apa? Berarti apa, saudara? Di sini ada satu level atau tingkatan level yang lebih tinggi. Teofani bukan hanya dilihat, tapi ada indera yang lain yang bisa merasakan. Ya. Jadi betul-betul merasakan apa ya? Dia bisa betul-betul menjamah pribadi itu. Karena apa? Karena bergumul. Ya toh? Ini bukan bergumul dalam mimpi ya. Tapi maksud saya seperti kita dalam mimpi, tapi dia betul-betul menjamah. Ya. Saudara perhatikan itu ya. Nah, kita lihat. Oke. Sorry. Tuhan telah bertemu dengan Yakub dalam bentuk manusia. Tuhan di dalam malaikat, ya. Saudara perhatikan, menurut Hosea 7 ayat 4 dan 5, itu bukan pada malaikat ciptaan, tetapi pada malak Yahweh. Coba saudara buka. Jadi bukan Hosea 7, Hosea 12. Coba baca Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Oke, saudara perhatikan ya. Ia bergumul dengan malaikat. Jadi di sini ada penjelasan dari ya teks yang lain. Dan ia menang. Oke. Saudara perhatikan. Jadi luar biasa Yakub bisa menang gitu ya. Tapi kemudian dia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Oke, ini perhatikan. Nah, mengapa ini adalah Tuhan? Karena ayat selanjutnya, di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah ia berfirman kepada kita. Ya, jadi maaf, teks Indonesianya harus kita ganti kepada kita. Ya, karena akhirannya alnu, jadi kepada kita, elnu kepada kita. Jadi bukan bukan elo kepadanya, bukan, tapi dipakai kepada kita. Nah, saudara perhatikan ayat ini kan jelas. Di akhir ayat ini kita diberitahu bahwa malaikat tidak hanya berbicara dengan Yakub. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa penulis bicara, ya, sebenarnya bicara tentang Yakub, ya, tetapi dia juga berbicara dengan kita. Ini sangat jelas, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, Yakub bergulat dengan malak Tuhan merupakan salah satu teofani yang dialaminya. Jadi ini bukan hanya sekali, saudara. Kalau saudara baca teks-teks lain, itu sudah terjadi beberapa kali. Ya. Maka malak Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Oke, kita perhatikan di situ. Nah, ini contoh dari Kejadian pasal yang ke-32. Sekarang kita bergerak kepada kitab Keluaran. Coba buka Keluaran pasal 3. Ya. Kalau saudara baca, ya, silakan saudara baca sendiri ya. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 15. Oke, saudara perhatikan teks-teks itu. Ya, perhatikan ya. Ayat yang kedua, silakan salah seorang baca. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Oke, saudara perhatikan ya. Dimulai dengan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sudah lihat ya. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa itu malak Tuhan yang ada di dalam api itu. Saudara perhatikan, malak Tuhan.
Tapi coba perhatikan ayat 4. Sekarang perhatikan ayat 4. Silakan baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Ya, jelas ya. Dia tidak pakai istilah malak Tuhan. Dan kalau saudara cek juga dalam terjemahan aslinya seperti itu. Ya. Nah, ada dua pengamatan dari ayat ini. Pertama, malak Tuhan adalah orang yang sama yang muncul. Oke, yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang dia menampakkan diri kepada Musa. Itu saudara perhatikan. Ya. Tapi dalam ayat 4, ya, malak Tuhan itu mengidentifikasikan diri sebagai Tuhan dengan menyebut dia Yahweh atau Tuhan. Ya, tidak ada sama sekali dalam teks yang menunjukkan bahwa ini utusan Tuhan adalah makhluk surgawi yang berbicara atau bertindak untuk Tuhan. Jadi ini bukan, sangat jelas sekali. Nah, ada banyak contoh ya di dalam Alkitab kita. Jadi malak Tuhan itu Tuhan. Ya. Bahkan dalam satu peristiwa ada dua pribadi seperti yang saya jelaskan dalam konteks Hagar itu. Di situ nampak ada jelas dua pribadi. Ya, buat kita sekali lagi itu tidak ada masalah. Oke? Nah, kenapa ini Tuhan? Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat-ayat ini, ya, coba lihat ayat yang kelima misalnya. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Ya. Jadi saudara perhatikan, mengapa ini adalah Tuhan? Mengapa malak Tuhan itu adalah Tuhan? Karena dia ternyata adalah Allah yang kudus. Dari mana kita tahu? Ayat 5 jelas. Respon Musa kepada Tuhan. Ini jelas. Kemudian, dia adalah Allah yang kekal. Saudara perhatikan. Silakan baca ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, inilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Saudara perhatikan di situ. Itu bicara tentang apa? Aku adalah Aku. Sebenarnya kalau diterjemahkan dari bahasa Ehye, Aser Ehye, Aku adalah yang aku ada. Jadi itu bicara tentang pribadi yang bicara ini adalah Allah yang kekal. Ya. Oke, itu kalau kita lihat di ayat 14. Tapi saudara perhatikan, karena dia adalah Allah yang kekal, maka ketika dia bicara kepada Musa, dia katakan, aku bukan hanya Allahmu, tapi aku juga adalah Allah leluhurmu. Allah nenek moyangmu. Perhatikan. Saya mulai dengan Allah itu kekal. Karena Allah itu kekal, maka memungkinkan dia untuk bicara kepada Musa bahwa Allah yang ada di hadapanmu ini bukan hanya Allahmu, tapi Allah nenek moyangmu yang hidup ratusan tahun yang lalu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi sangat jelas malak Tuhan di sini adalah Tuhan. Ya. Allah yang Maha Tahu. Perhatikan ayat 7. Oke, silakan baca. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pemeran-pemeran mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, itu sangat jelas ya. Allah yang menyelamatkan. Oke, kalau saudara memperhatikan dari ayat 7 sampai 8 sesungguhnya, kalau saudara melihat di situ, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Wah, ini satu hal yang kita perhatikan, ya. Kalau saudara perhatikan Allah yang menyelamatkan itu, saudara bisa melihat bagian-bagian lain, ya. Allah yang menyelamatkan itu, ya, mengapa dia? Kita sudah belajar waktu kita belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Sesungguhnya penyelamatan Allah itu, ya, kalau saudara memperhatikan, tidak dimulai karena
manusia itu berteriak kepadanya. Tidak dimulai karena manusia itu minta tolong atau karena erangan mereka. Kalau saudara memperhatikan di dalam Raja-Raja, dalam Esra Nehemia, tetapi selalu dikatakan, aku teringat akan perjanjianku. Jadi penyelamatan Allah di dalam perjanjian lama itu selalu dimulai dengan inisiatif Allah yang memang pertama sekali sudah berjanji. Saudara lihat, dia tidak bisa mengingkari ini. Dia tidak bisa lepas dari janjinya. Janjinya yang di dalamnya itulah kasih karunia dan penyelamatan, itulah yang membuat dia bertindak. Ya toh, kalau kita memperhatikan kitab Hakim-Hakim kan gitu ya. Ya, itu kan sangat jelas ada siklus atau lingkaran setan yang terus-menerus terjadi, ada pemberontakan dan hukuman, pembebasan, dan itu terus terjadi. Tapi kita tahu, ketika kita membaca bagian-bagian lain di dalam Alkitab, misalnya dalam Raja-Raja, dalam Nehemia, dalam Esra, di sana sangat jelas dikatakan, bahkan di dalam salah satu bagian Mazmur, bahwa sebenarnya ya, yang membuat Tuhan tergerak untuk menolong mereka, dia telah berjanji. Jadi bukan karena semata-mata karena erangan, bukan karena doa-doa, bukan karena permohonan, tapi selalu dimulai dari Tuhan yang berinisiatif dan dia sudah berjanji. Ya. Nah, saudara perhatikan itu, Allah yang menyelamatkan itu tidak lepas dari Allah yang telah berjanji. Nah, oke, kita perhatikan lagi ayat yang berikutnya. Nah, kalau saudara perhatikan dalam beberapa bagian kitab suci, ya, malaikat tampaknya berbeda dari Allah, ya. Maksudnya pribadinya dia Allah tapi berbeda. Saudara perhatikan supaya tidak salah. Saudara bisa cek ayat-ayat ini, ya. Ya, tapi di dalam bagian lain identik dan dapat dipertukarkan. Itu yang kita sudah pelajari tadi. Ya. Jadi dua hal ini sangat jelas. Kalau kita melihat. Nah, coba sekarang ya, apa yang dibaca oleh teman tadi ayat yang ke-14. Di situ juga ada pertanyaan, saudara-saudara. Perhatikan Alkitabnya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Oke, sudah bicara tentang bahwa dia, ya, kalau dalam bahasa Yunani juga disebut ego eimi, ya. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Perhatikan. Kalimat selanjutnya yang sulit, ya, yang sulit dengan nalar biasa kita. Akulah aku telah mengutus kamu. No, bukan kamu. Ya. Ya kan? Ini jadi pertanyaan. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan, di sini ada berdiri dua pribadi Yahweh. Dia tidak katakan, akulah aku telah mengutus kamu. Oke? Ini, jadi saudara perhatikan. Ya? Jelas ya? Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ada aku yang lain, sama seperti dalam konteks yang sudah kita bahas tadi. Nah itu dia. Ya, jadi lagi-lagi ketika kita bicara teofani, saudara akan mengalami jalan buntu sekali lagi. Khususnya ketika kita bertemu dengan teofani konteks Malak Yahweh, saudara akan mengalami jalan buntu ketika saudara tidak berpegang pada ajaran atau doktrin Tritunggal. Karena terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan yang kelihatannya janggal. Tapi lagi-lagi, nanti kalau saudara baca, ya, saya mau saudara baca kisah Sodom, ya, saudara baca itu. Saya minta saudara baca, karena nanti ada kepentingannya. Saya sudah ngomong sekarang ya, saudara baca kisah itu, nanti saudara bisa membuat deskripsi dari ayat-ayat itu, ya. Saya sudah minta ya saudara baca itu dan saudara akan bisa memahami nanti. Oke. Ya. Sekarang kita lihat
Kita lihat bagian yang berikutnya. Banyak sekali. Jadi kalau kita teman-teman perhatikan ya, kalau kita mencoba meneliti banyak di dalam PL, saya mau katakan kadang-kadang kita bisa menjadi bingung, ya. Oke, sekarang kita kembali ke Keluaran 12. Ada beberapa contoh lagi yang mau saya jelaskan kepada saudara. Coba, Keluaran 12, ayat 12. Silakan. Keluaran 12 ayat 12. Ya. Ini juga jadi persoalan. Oke. Jadi malaikat perusak tanda kutip ya, yang sebenarnya malak Tuhan, ya, destroyer, siapa dia? Nah sekarang coba buka Ibrani 11 ayat 28. Oke. Ibrani 11 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan Allah Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya bineka anak-anak sulung jangan menyusul mereka. Oke, saudara perhatikan ya. Kalimat dalam Ibrani agak sedikit lebih lebih keras karena tidak dipakai malaikat. Ya, saudara perhatikan di situ ayat 28. Oke, karena iman maka ia mengadakan Paskah. Ya, siapa itu? Pastilah kalau saudara perhatikan konteksnya. Ya, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa, ya, destroyer. Oke. Kemudian coba lihat lagi ayat 23, Keluaran 12 ayat 23. Perhatikan ayat 23, silakan. Yang keras bacanya ya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk berlanjutnya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan musnah masuk ke dalam rumahmu untuk mengulangi. Oke, saudara perhatikan. Banyak juga orang yang tidak terima ini sebagai malaikat Tuhan atau Tuhan. Masa sih Tuhan? Ya, jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan itu tanda kutip nampak seperti malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat yang merusak, yang membinasakan, ya, anak-anak sulung Mesir. Hingga ada banyak yang berkata begini. Nah, saudara perhatikan, sekali lagi, kalau saudara baca kisah ini, ya, nanti itu ada kaitannya teman-teman. Kalau saudara perhatikan, aku mengutus aku itu. Jadi saudara perhatikan, sebenarnya secara manusia ya Musa pemimpin. Tapi kalau saudara perhatikan semua kisah di dalam Keluaran, saya mau menegaskan ulang, ya, termasuk mulai mereka keluar dari Mesir. Oke, saudara perhatikan ya, sampai kepada nanti bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan, ya. Kemudian bagaimana dialog Musa dengan Tuhan terus menerus. Saudara perhatikan. Jadi kalau aku mengutus aku, ya, saudara perhatikan. Sebenarnya di dalam kisah Keluaran itu saja kita bertemu dengan pribadi yang kedua itu. Kalau saudara mau terima ya silakan. Kalau saudara pun, tapi kita sekali lagi kita akan buntu. Nah, salah satu contoh misalnya, perhatikan di dalam bagian ini ya malaikat perusak ya. Siapa dia? Kita sudah lihat tadi. Istilah dalam Ibrani itu lebih kuat. Tapi kalau ada orang yang sulit menerima dan mencoba, saya pakai istilah melunakkannya kepada logika yang lebih dapat diterima, maka mereka merujuk kepada seperti kisah Ayub. Kisah Ayub itu kan
pencobaan yang diizinkan itu kan yang melaksanakannya kan iblis gitu ya. Jadi atas seizin Tuhan. Nah, tetapi apakah kisah itu sama dengan ini? Tidak. Karena di teks itu sangat jelas. Ya. Kata Tuhan, Tuhan dan seterusnya. Saudara perhatikan. Ya. Jadi yang lebih tepat dia adalah Malak Yahwe, ya. Nah, sebenarnya kalau saudara perhatikan, ini bukan hanya kisah yang pertama. Ya. Jadi penampakan Malak Yahwe dalam PL itu oke, dia menyatakan keselamatan. Saudara perhatikan sejak perbicaraan kita dari awal, dia menyatakan koreksi dan tetapi salah satu di situ yang kalau saudara ingat, dia juga yang menyatakan penghukuman. Nah, salah satu ya, malaikat pencabut nyawa, saya pakai istilah itu. Dalam Keluaran itu sebenarnya adalah Malak Yahwe dan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dia tidak seperti beberapa pandangan yang katakan ya Tuhan izinkan iblis untuk menghabisi nyawa anak laki-laki dari Mesir, tidak. Ya, itu jelas. Nah, mengapa? Karena ternyata kalau saudara baca ini, ya kan? Saudara bisa lihat, saudara bisa buka 1 Tawarik 21 ayat 9 sampai 17. Ya. Di sini juga ternyata Tuhan ya, atau malaikat Tuhan, saudara perhatikan, membunuh 70.000 orang. Kalau saudara lihat konteks ini sangat jelas. Kenapa Tuhan bunuh? Karena dosa seorang pemimpin yang juga menjadi dosa bangsa itu. Ya, kalau saudara perhatikan 1 Tawarik 21 ayat 1 dan seterusnya konteksnya, di mana dalam konteks begitu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, kemudian dia berkata kepada Yoab, perhatikan, ya, supaya dia menghitung orang Israel, dalam arti dia menghitung tentaranya. Duh, apa persoalannya kalau menghitung tentara? Kalau saudara lihat teks-teks itu, ya, jadi kita nggak bisa masukkan pikiran kita. Kalau saudara lihat teks-teks itu, Tuhan katakan itu kekejian di mataku. Ternyata, karena kalau kita mempelajari di dalam teks itu, Daud jatuh kepada dosa kesombongan. Ada motif yang tersembunyi di situ. Dan saudara lihat, ya, ini yang luar biasanya Tuhan kita itu, dia tahu motifnya. Dia tahu isi hati Daud. Ya, di tengah-tengah kemenangan demi kemenangan yang dialaminya itu, ya, Daud mulai menyombongkan diri. Bahkan saudara perhatikan, kesombongan Daud itu pun sebenarnya bukan hanya terdeteksi oleh Tuhan. Perhatikan ayat-ayat itu nanti. Tapi juga terdeteksi oleh panglima perang yang bernama Yoab. Tapi dia katakan, hitung aja. Ya kan? Saudara perhatikan. Nah, jadi perhatikan itu bukan kisah yang pertama. Paling tidak ada 2 kisah lain. Di dalam konteks ini salah satunya. 70.000 orang. Ya, saudara perhatikan di situ ya. Kemudian konteks yang kedua. Malak Yahwe bertindak melawan tentara Asyur. Dan dia lebih ganas lagi kalau saudara perhatikan. Ada 185.000 tentara dalam waktu 1 malam yang mati. Ya. Jadi dia membunuh 185.000 tentara Asyur. Saudara bisa baca teks-teks. Maka dari bagian ini kita bisa katakan itu adalah Tuhan. Itu adalah malak Tuhan. Karena apa? Tujuan dari Teofani awal saya sudah jelaskan. Salah satunya tujuan dari Teofani menyatakan diri adalah bentuk penghakiman Tuhan. Nah, jadi tidak ada masalah buat kita. Jadi kita harus lihat realnya mulai dari atas itu. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian kita lihat ya penampakan-penampakan yang lain. Ya, misalnya ya, Keluaran 24. Silakan buka Keluaran 24. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11.
di bawah pangkal paha Abraham kalanya. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang kekuatannya seperti lantai, dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ya, saudara perhatikan ya. Ini ada Keluaran 24 ayat 9 ya. Ada penampakan unik Yahweh di hadapan Musa ya. Ini penampakan yang cukup besar. Karena apa? Karena selain Musa, Harun dan anak-anaknya, ada 70 orang dari tua-tua Israel juga yang melihat. Ya, saudara perhatikan dalam teks itu. Jadi ini sangat jelas. Ada penampakan unik. Ya, kalau saudara perhatikan di hadapan Musa, Harun dan kedua putranya serta 70 tua-tua Israel. Pada saat itu berarti 74 orang. Ya, paling tidak kalau lihat teks itu. Ya, apakah mau secara hitungan yang pasti, tapi paling tidak 74 orang secara harafiah melihat Tuhan Israel dalam wujud manusia. Mereka tidak hanya melihat Tuhan. Oke, lihat ayat yang ke-10 ya. Saudara bisa perhatikan di situ ayat yang ke-10. Ya. Tetapi mereka juga menatap Tuhan, ayat 11. Tetapi kepada pemuka orang-orang Israel itu tidak ada diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Oke, saudara perhatikan di situ ya. Ya, bahwa manusia melihat Tuhan dalam wujud manusia jelas dari fakta bahwa dalam ayat 10 wujud itu, oke, saudara perhatikan ya. Kalau nanti saudara silakan buka. Ya. Sudah belajar bahasa Ibrani silakan buka BW-nya. Saya pakai sedikit istilah dari situ. Ya, saudara perhatikan. Bahwa manusia melihat Tuhan dalam wujud manusia jelas dari fakta bahwa dalam ayat 10 wujud itu memiliki kaki. Ya. Perhatikan. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya. Oke. Dan Tuhan berdiri di hadapan mereka sebagai, ya kalau berdiri berarti itu sebagai lawan dari duduk. Berarti ada posisi yang sangat jelas. Ya. Nah, saudara perhatikan. Faktanya ialah bahwa penampakan yang mereka lihat memiliki kaki. Dan jika Tuhan memiliki kaki, tanda kutip, maka dia memiliki tubuh. Berarti lagi-lagi kita melihat siapa ini? Yahweh. Ya. Tapi kita harus kembali kepada prinsip yang semula. Yahweh, ya, eksistensinya tidak mungkin terlihat. Tapi dia harus membuat jembatan supaya manusia dapat melihat. Nah, seperti ketika kita sudah belajar dari Malak Yahweh itu, maka saya pribadi menerima bahwa itu jelas ya, cara Yahweh. Nah, jadi dari dalam PL sendiri, apa yang dikatakan di dalam PB itu sangat nyambung, ya, bahwa Allah mengutus anaknya dan seterusnya. Jadi ini sangat jelas. Nah, apa yang terjadi pada 74 pria ini bukanlah mimpi, ya. Alasannya karena 74 orang itu kan nggak tidur, ya. Kemudian agak sedikit aneh kalau ada misalnya mimpi merupakan peristiwa massal, ya, mimpi berjamaah kira-kira. Ya, jadi kalau berapa orang ini? Ada 19 orang di dalam kelas ini tiba-tiba bermimpi, ya kan? Ya, memang semua tadi malam bermimpi teman-teman. Saya stop share dulu. Tadi malam semua bermimpi, ya kan? Ada yang nggak bermimpi? Rizky bermimpi nggak? Enggak ya? Ya. Tapi kalau saudara katakan bermimpi, ya masalahnya bukan hanya masalah bermimpi. Ini mimpi masal ini apa mungkin? Nggak mungkin. Masalahnya mimpinya kan sama.
Jadi kalau kalian di kelas ini bermimpi, tapi kemudian mimpinya sama, oke. Nah itu. Tapi kalau saudara perhatikan, ya di Alkitab jelas, ya hanya individu yang memiliki mimpi. Kalau saudara bisa melihat ayat-ayat itu, ada tokoh-tokoh termasuk siapa di situ ya, Yusuf kah termasuk siapa. Jadi memang mereka bermimpi secara pribadi, ya. Jadi itu memang betul-betul penampakan. Oke, kalau saudara perhatikan, kita juga tidak bisa mengabaikan bagian ini sebagai sebuah penglihatan. Para penulis Alkitab tidak memiliki masalah untuk mengidentifikasi kapan penglihatan itu terjadi. Ya, kita sudah lihat bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Apa yang dilihat dan ditatap oleh 74 orang itu adalah Tuhan yang berdiri di depan mereka, yang diidentifikasi sebagai Tuhan Israel, Yahweh. Apa yang mereka lihat adalah teofani Tuhan. Nah ini dengan demikian jelas ada begitu banyak contoh-contoh di dalam PL. Ini hanya sebagian, ya. Maka teman-teman tadi saya lihat, ya. Jadi ini terjawab ya. Dalam seluruh tanah dikatakan ya seorang kalau melihat Tuhan pasti mati. Itu jelas. Tapi dengan cara Tuhan sendiri, ya, ketika kita membahasnya tadi, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Apakah itu suara? Itu yang paling simpel ketika kita bicara dalam kitab Kejadian. Apakah itu nampak dalam wujud? Ya, apakah itu nampak dalam bentuk malaikat? Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa teofani itu betul-betul merupakan salah satu wujud penyataan Allah, dan jelas, ya. Kalau kita kembali ke awal, wujud penyataan Allah itu pasti memiliki tujuan yang pasti, ya. Kalau saudara perhatikan, ya, antara lain supaya manusia mengenal Allah, itu tujuan yang sangat hakiki. Ya, tetapi kalau kita rinci lagi, ternyata tujuan penampakan Allah itu juga bisa bicara tentang penghakiman. Oke, teman-teman, saya pikir ini beberapa contoh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dari bagian-bagian ini, dan saya sudah katakan, saudara silakan membaca kisah di dalam Sodom dan Gomora kalau saudara memperhatikan, ya. Ya, karena nanti saya mau saudara membahas kisah itu, ya, dan mengidentifikasi siapa saja yang ada dalam kisah itu. Oke, silakan. Halo Pak dosen. Ya, jadi dari pembahasan yang kita sudah bahas mengenai teofani tadi, nah saya ada pertanyaan yang nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi yang nggak terlalu penting. Waduh. Ya, siapa tahu ada jawaban penting. Saya mau tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui atau adakah indikasi khusus untuk membedakan malaikat itu adalah utus atau malaikat ciptaan Tuhan dengan pribadi Allah sendiri? Sorry. Kamu kadang-kadang jadi patung jaringannya soalnya macet-macet. Sorry, ulang. Iya. Ya ini Pak, dengar ya Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui atau adakah indikasi khusus untuk kita memahami ini adalah malaikat ciptaan Tuhan yang diutus atau ini pribadi Tuhan sendiri? Karena di dalam PL itu sepertinya pernyataan atau kemunculan dari beberapa atau malaikat dan juga pribadi Tuhan itu tidak ada perbedaan gitu Pak. Jadi gimana sih kita harus memahami perbedaan? Iya ya. Kira-kira gimana ya teman-teman memahami bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan?
Karena memang yang kita bahas apa ya? Yahweh. Hampir semua yang kita bahas itu malaikat Tuhan adalah Tuhan. Ya, ada contoh nggak? Coba teman-teman kasih contoh. Nggak saya sendiri harus cari contoh itu. Karena saya memang fokus kepada malaikat Tuhan adalah Tuhan, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan dia menunjukkan bisa pribadi yang berbeda, yang setara dengan Tuhan tentu. Nah, itu yang kita bahas dari ada kurang lebih ada 5, 6 atau 6 contoh atau 7 contoh yang sudah saya bahas. Nah, kalau malaikat Tuhan itu utusan, kira-kira ada contoh di dalam Alkitab? Di Sodom dan Gomora itu, Pak. Oke, coba buka. Coba buka Sodom dan Gomora di Kejadian berapa itu? 19. 19. Ini kayaknya ini bukan pertanyaan politis ya. Bukan. Ya, karena gini, iya saya itu agak pinter gitu. Ya, kan agak pinter, memang saya pinter. Jadi kalau saudara tanya, oke, saudara tanya, yang saudara suruh baca. Oke, saudara perhatikan ayat-ayat itu. Oke, coba. Kira-kira kan harus lihat kesinambungan ini dari kisah Abraham ya. Ya toh? Ya kan? Di antara jadi gini, bagaimana mengidentifikasikannya teman-teman? Jadi lihat kisah Sodom itu nggak lepas dari sebentar. Pasal 18. Oke. Ada 3 orang berdiri kan? Ya kan, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari, oke, sujud menyembah. Oke, saudara lanjutkan nanti ya. Kemudian 2 dari mereka, ya, jadi saudara harus lanjutkan itu. 2 dari mereka kemudian, ya, lihat, berarti ada yang tinggal kan? Iya enggak? Nah, saudara perhatikan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk. Oke, seterusnya. Nah, pertanyaannya siapa mereka? Ya? Pertanyaannya siapa mereka? Ini kan pertanyaan. Ini PR saudara sebenarnya. Jangan ditanya. Oke. Coba, siapa yang tanya? Boleh kasih pendapat? Ya, pertanyaan siapa mereka? Ya, saudara perhatikan ayat tadi. Jadi memang ini harus dibaca, ya. Kemudian saudara, saya justru ingin bertanya kepada saudara. Sudah baca ayat 24 belum? Lihat. Rizka, coba baca ayat 24. Ayat. Kejadian 19. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ya, Mika. Ini lagi-lagi jangan dilunakkan ya. Perhatikan. Ini makanya banyak kisah di PL yang kita nggak bongkar. Coba saudara perhatikan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Jadi ini ada 2 pribadi loh di sini. Ya, perhatikan ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Oke, pertanyaan saya yang pertama, 2 malaikat itu siapa? Ya, itu jelas. Apakah 2 malaikat itu Tuhan yang ada di bawah, atau yang satu lagi Tuhan yang menurunkan belerang dari atas? Wah, ini lebih sulit lagi. Sorry bro, sementara saya nggak jawab dulu karena saudara sedang cari. Betul, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi jelas ya. Nah,
Oke, ada lagi pertanyaan? Esa masuk gak Esa? Masuk Pak, di Pak. Operator dia Pak. Operator Pak. Operator ekskavator. Oh, dia operator. Oke. Oke, ada pertanyaan. Jadi jelas ya, dari beberapa bagian itu malaikat Tuhan itu Tuhan. Tapi pada saat yang sama dia bisa menjadi pribadi yang berbeda walaupun ada kesetaraan. Itu sangat jelas. Nah, kalau ya, mengapa saya katakan saudara baca kitab Kejadian pasal 19 ini ya? Karena ini nanti akan saudara temukan di dalam satu peristiwa ya. Jadi saudara akan habiskan pasal 19 itu yang tidak lepas dari pasal 18. Jadi saudara baca ya, teliti. Supaya saudara mengerti. Ini malaikat Tuhan ini, dua malaikat. Nah, sekarang pertanyaan gini kan. Kan ada 3 malaikat kan? Tapi kemudian satu tinggal, 2-nya ke Sodom. Iya kan? Ya. Nah, saudara perhatikan, apakah malaikat Tuhan itu, maaf, apakah saya nggak sebut malaikat Tuhan? Apakah malaikat itu yang menurunkan belerang? Nah, pertanyaan saya ini pertanyaannya si Calvin ini akan terjawab. Saya mau tanya kepada saudara, ya. Nanti saudara, kalau saudara nggak baca, saudara akan nyesel, ya. Saudara sudah tahu artinya. Jadi saudara perhatikan. Pertanyaan saya, apakah ya malaikat itu yang menurunkan belerang yang menghabisi, ya? Atau malaikat Tuhan itu hanya sebagai penyelamat dari keluarga Lot? Atau sebagai pembawa pesan? Nah, teman-teman, di sini sebenarnya pertanyaannya si Calvin. Jadi, maaf, saya pakai kata jangan-jangan di sini kita bertemu dengan malaikat sebagai utusan saja, tapi sekaligus di sini juga kita bertemu dengan Tuhan dalam 2 wujud yang berbeda. Ada yang bisa jawab nggak? Bantu dong. Mas Rizky, kira-kira yang mendatangkan belerang itu siapa? Atau ya, silakan. Saya Pak. Pak Rizky Pak. Iya, kamu aja nggak apa-apa. Menurut saya itu kan 3 pribadi. Kalau di pasal 18 menyatakan, aku akan turun melihat keadaan di sana. Nah, jelas dari antara 3 itu harus ada Tuhan dong. Nah, dari 3 itu 2 yang pergi, 1 tinggal yang masih ngomong. Oke. Perhatikan ya. Dari 3 itu, berarti menurut Esa, supaya teman yang lain dengar, di situ ada Tuhan, tapi yang 2-nya siapa? Malaikat. Ini malaikat Yahweh atau malaikat saja? Malaikat saja, Pak. Oke, utusan saja. Oke, bagus. Nah, terus? Yang 1 tinggal itu Allah, yang berbicara dengan Abraham. Yang 2 itu ya utusan malaikat itu, karena Tuhan masih. Dia tinggal ya? Ya. Oke, perhatikan tinggal loh ya. Perhatikan ya, pikiranmu yang terbatas bisa menjangkau ini apa tidak? Dia tinggal kan? Ya. Oke, 2-nya datang ke Sodom. Ya. 2-nya yang menyelamatkan Lot dan sebagainya. Dan ketika 2 itu pergi, 2 malaikat ini membawa Lot dan istrinya. Ya, Tuhan di belakang sana ya Tuhan dari atas itu yang menurunkan belerang, Pak. Dan Tuhan yang bersama Abraham itu ya pribadi Tuhan yang lain, malaknya Tuhan. Oke, Tuhan yang di atas. Ada nggak Tuhan di bawah? Ya ada nggak Tuhan di bawah? Bersama Abraham tadi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nggak, ada nggak Tuhan di bawah di situ? Yang di antara 2 tadi sepertinya nggak ada. Saya tanya, ada nggak Tuhan di bawah? Ayat 24. Bukan, Pak, kayaknya, Pak. Enggak ya? Ya. Jadi Tuhan yang dari atas. Ya. Oke, sudah ada titik terangnya. Jadi yang mendatangkan penghukuman itu bukan malaikat. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh. Ya, jadi tadi Esa. Ini penjelasannya Esa loh ya, teman-teman. Nanti saudara selidiki. Ini kan 3 bertemu toh dengan Abraham. Abraham itu langsung sujud. Dia tahu itu. Tapi kira-kira gimana ya? Abraham tahu.
Yang mana Tuhan, yang mana malaikat kan, gitu ya. Kan akhirnya dua orang itu, dikatakan dua orang itu pergi ke Sodom. Yang satu tetap tinggal bersama Abraham. Sudah ngomong-ngomong diselamatkan oleh malaikat itu. Kemudian Tuhan yang mendatangkan belerang. Tapi kalau saudara perhatikan, ya, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Ya, berasal, kenapa ya disebut? Dan berasal dari Tuhan dari langit. Jangan-jangan ada Tuhan di bumi. Ya, ada Tuhan yang di bumi. Yang baru bertemu dengan siapa? Dengan Abraham. Oh iya Pak, Tuhan Maha Hadir. Saudara perhatikan itu ya. Ya, saudara lihat ayat ya. Ayat yang ke-24 itu. Itu salah satu kunci. Ya. Jadi sudah terjawab sudah ya. Pertanyaannya Calvin bahwa malaikat itu menurut Esa, ya, tapi nanti kalau selalu malaikat di situ itu bicara tentang malaikat utusan saja, utusan. Tapi di situ ada Tuhan. Nah, pertanyaan yang agak lebih rumit adalah, ya, saudara perhatikan, ada berapa pribadi di situ? Ya, ayat 24 itu. Kalau saudara perhatikan, ya. Ya. Ya, jadi lagi-lagi kita bertemu dengan kesulitan di situ ya. Oke. Pak, saya mau bertanya Pak tentang hal tadi. Apakah Tuhan yang di bumi itu pribadi yang kedua, pribadi yang ketiga, atau bagaimana Pak? Lah itu justru yang saya tanya ke saudara. Karena kan ada istilah. Kenapa penulis harus katakan ini, lagi-lagi korek keterangan ini? Iya. Ini anak buahnya Calvin ini. Lo saudara perhatikan. Enggak, gini loh kalimatnya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom. Tuhan, ya, berasal dari Tuhan, dari langit. Sementara kalau lihat peristiwanya tadi, Tuhannya di bumi, gitu ya. Tuhan yang kelihatan kan ada di bumi kan? Iya enggak? Nah, ya, makanya harus lihat peristiwa ini mulai dari Kejadian 18. Nah, teman-teman putri atau siapa saja yang nggak saudara kalau nggak baca, kalau saudara nanti akan rugi sendiri. Ya? Jadi kalau saudara perhatikan, justru saya bertanya, kenapa pakai istilah berasal dari Tuhan dari langit? Tadi kan jelas, menurut ceritamu Esa dan yang dicatat di Alkitab ada tiga. Oke, satu Tuhan, satu dia berada di bumi. Oke? Oke, perhatikan. Halo, semua perhatikan. Tuhan itu ada di bumi. Yang nampak itu Tuhan di bumi. Pasal 18. Oke? Malaikat bla 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 pergi mengurusi Sodom. Oke? Menyelamatkan. Sesudah itu selesai, maka ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Tadi ada Tuhan di bumi. Sekarang ada Tuhan di langit. Yang kelihatan Tuhan yang di mana? Pribadi yang kedua ya Pak? Ya. Jadi bumi. Oke. Jadi berarti di sini, di dalam teks ini, ada Tuhan. Perhatikan. Kemudian ada malaikat. Saya katakan saya nggak pakai malak Yahweh ya. Sekali lagi, di sini ada Tuhan yang kelihatan, ya. Kemudian ada malaikat, dua malaikat. Kemudian ada Tuhan
yang di langit. Haha. Sudah terjawab sudah ya. Berarti harus diganti. Apa itu PR, Mas? Case-nya harus diganti. Oke. Ada lagi? Jadi sudah jelas ya. Makanya saya katakan tadi mulai dari Kejadian 18 supaya nggak salah. Tuhannya kelihatan kok. Oke. Saudara mau katakan itu Tuhan siapa? Ya, terserah saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan yang kelihatan itu tidak bukan, itulah pribadi yang kedua. Saya sudah berikan prinsipnya. Ya. Karena kita akan mentok. Jelas. Saudara setuju? Kalau saudara nggak setuju, saudara kasih argumennya, saya sangat yakin 1000% saudara akan menghantam tembok, tidak akan ketemu jawabannya. Ya. Dan jadi sebenarnya banyak sekali. Saya hanya membatasi diri. Saya pikir masalah teofani kita close di sini. Tapi ya ada teks-teks nanti yang saya bagi kepada saudara. Yang saudara harus betul-betul bisa, ya sekali lagi teman-teman, tidak usah lihat buku lain, lihatlah teks dan konteksnya. Pertanyaannya nanti, siapa malaikat Tuhan itu? Ya. Atau kalau bukan bicara tentang malaikat, siapa Tuhan di situ? Ya. Itu jelas. Saya belum pernah menemukan orang perempuan bertanya itu loh. Dan saya menemukan di kelas ini hanya ada tiga jagoan neonnya. Ya? Kalau tidak Mika, Calvin, Esa, itu siapa satu lagi itu? Boboho itu siapa namanya? Ya, oke, saya lupa namanya. Ya, jadi teman-teman kok, ya saya nggak tahu. Tiba-tiba seperti tugas yang saudara, ya masih untung yang bertanya ini, masih untung ya, saya buka kartu. Masih untung yang bertanya ini tugasnya masih oke lah, walaupun belum tuntas ya, tapi masih oke, ada pembuktian. Ya. Kalau bertanya tapi tugasnya jelek, itu juga nggak boleh ya. Jadi maksudnya harus diimbangi. Tapi saya lihat teman-teman yang bertanya tugasnya is oke, nggak masalah. Oke. Jadi artinya kan gini, artinya begini teman-teman, saya senang. Sekali lagi, ini pengalaman kita. Jadi sulit sekali, banyak hal-hal yang dalam PL itu yang sulit kita mencoba dengan nalar yang ingin kita bangun gitu. Ya kita harus terbuka, iya kenyataannya begini, ya toh. Jadi kita harus terbuka. Dan seperti ini tadi, ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Loh, maksudnya apa ini? Ya sudah. Ya. Tapi kemudian kita akan bisa menjelaskan ini ketika kita mulai seperti Esa katakan tadi, mulai dari pasal 18. Jangan lupakan konteks itu. Ya. Supaya saudara nggak keliru nanti, oh itu malak Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Ya, saudara akan keliru. Karena saudara akan lihat, ketika 3 orang, kemudian 2 terpisah, 1 tinggal. 1 tinggal di bumi yang kelihatan. Tiba-tiba waktu penurunan belerang, ada belerang yang turun dari Tuhan di langit. Siapa yang di bumi, siapa yang di langit? Yang di langit jelas tidak kelihatan. Belerangnya aja yang jatuh dari langit. Ya toh? Wah, kok bisa ya? Iya. Karena kemajemukan Allah itu sejak awal dari PL sampai kepada PB. Itu dijelaskan oleh Alkitab. Kemajemukannya sudah jelas. Ya, kata kita misalnya dan seterusnya. Tapi banyak orang mencoba menolak, tapi gini loh. Tidak memberikan argumentasi. Ya, bahkan saya sendiri sudah, ya saya nggak peduli dia mau punya gelar, mau punya apa, saya nggak peduli. Saya kritisi. Ya, kalau saudara perhatikan apa yang pernah saya buat, saya sebut langsung namanya, enggak apa-apa, karena ini kan masalah akademis. Jadi saya sebut ini pandangan ini oleh ini salah, karena konteksnya jelas begini. Enggak apa-apa, ya.
Jadi kita tidak boleh lepas dari konteks. Konteks itu pengaman, jaring pengaman yang membuat kita aman. Itu yang pertama. Oke. Jadi sejak awal sebenarnya, dan kemudian kalau kita lihat kebenaran di dalam perjanjian baru yang match, yang nyambung, maka Allah Tritunggal itu sejak awal sampai akhir kelihatan di dalam Alkitab. Sehingga semua kebuntuan-kebuntuan, semua yang kelihatan menurut logika kita nggak nyambung, ketika kita melihat itu sebagai landasan dalam Trinitas, maka tidak ada masalah. Ya. Kira-kira itu dulu. Wow, ini waktunya ternyata sudah habis. Ya, oke. Jadi teman-teman, tolong nanti dibaca lagi Kejadian 18-19 ya. Minggu depan ada pertanyaan dari situ, saudara bisa jawab. Meskipun minggu depan kita akan masuk kepada materi baru. Kita sudahi sampai di sini perkuliahan ini, teman-teman. Kita akan berdoa, minta Aldo memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kasih dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengakhiri pertemuan kami, mata kuliah teologi perjanjian lama. Tuhan memberkati kami, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh kami pelajari lebih sungguh-sungguh, bahkan mungkin masih banyak yang belum kami ketahui, tetapi berikanlah kami gairah untuk senantiasa mencoba untuk menggali kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati Pak Tobing yang telah mengajar kami, menambahkan hikmat-Mu dalam dan kematian-Mu dan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami menutup pertemuan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih.